Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Di sesi ini Bang RS akan melanjutkan materi distribusi peluang kontinu. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan tentang distribusi peluang normal, sekarang saya akan menjelaskan distribusi peluang eksponensial. Jadi distribusi eksponensial ini memainkan peranan penting dalam teori antrian dan teori keandalan atau reliabilitas. Sebagai contoh, jarak antar waktu tiba di fasilitas pelayanan, misalkan bank, loket kereta api, informasi Telkom 102 dan sebagainya, itu ternyata cenderung berdistribusi eksponensial. Jadi kalau kita baca lagi ya, jarak antar waktu ini bisa kita katakan sebagai waktu antar kedatangan customer, gitu ya. Kemudian selain itu lifetime atau masa hidup suatu produk. Lamanya waktu sampai rusaknya suatu suku cadang atau mesin atau peralatan listrik ini sering menyangkut atau cenderung punya distribusi eksponensial. Sebagai contoh lampu ya. Saya punya produk lampu dengan merek tertentu, biasanya ada tulisan 1000 jam. Artinya di sini masa hidupnya rata-rata lifetime-nya adalah 1000 jam. Artinya apa? Di sini tidak berarti bahwa dia tepat 1000 jam. Kalau tepat 1000 jam itu artinya dia distribusinya uniform, ya semuanya sama. Ternyata di sini dia eksponensial, artinya apa? Dia cenderung memang 1000 jam masa hidupnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia kurang dari 1000 jam sudah mati, atau mungkin lebih dari 1000 jam dia masih bertahan hidup. Begitu ya. Sehingga nanti kalau kita mempunyai sampel yang cukup besar, di situ akan bisa kita gambarkan semacam fungsi eksponensial negatif. Begitu ya. Lanjut. Nah, variabel acak continue X berdistribusi eksponensial dengan parameter B atau beta ya, bila fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan seperbeta kali eksponensial min x per beta ya, untuk x positif ya. Untuk selain itu 0 ya. Artinya kalau dia negatif atau 0 berarti 0 peluangnya ya. Dengan beta lebih dari 0 ya. Jadi rata-ratanya adalah beta. Jadi ini kalau itu masa hidup ya beta berarti. Kemudian variansi distribusi eksponensial adalah beta kuadrat. Nah, sebagai contoh, suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh variabel acak T. Oke ya. Daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh variabel acak T yang berdistribusi eksponensial dengan rataan sampai gagal B sama dengan 5. Artinya di sini B sama dengan 5. Bila sebanyak 5 komponen tersebut dipasang dalam sistem yang berlainan, berapakah peluang paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8? Oke, ini Anda bisa analogikan, Anda punya rumah ya. Punya rumah, di situ ada 5 ruangan. 5 ruangan ya. Kemudian Anda pasangi lampu ya. Lampunya sama, dia punya masa hidup 5. Anggap saja 5 tahun ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa sih peluang paling sedikit masih ada 2 lampu yang berfungsi pada akhir tahun ke-8. Nah, ini menarik sekali ya. Di sini kita ingin tahu berapa peluangnya sih sampai akhir tahun 8 itu masih ada 2 lampu yang masih menyala, gitu ya. Oke, kita kerjakan. Yang pertama, peluang bahwa suatu komponen tertentu masih akan berfungsi setelah 8 tahun adalah, jadi di sini kita cari peluang T lebih dari 8 itu sama dengan apa? Ini apa ini? Ini berarti 8 sampai tak hingga ya, bukan 0 ya. 8 sampai tak hingga ya, dari E pangkat min T per 5 dt ya.
Oke, berarti sama dengan E pangkat min 8/5. Sama dengan 0,2 ini kalau dari hasil hitungan. Nah, sekarang prosesnya tidak hanya kita mengerjakan pakai distribusi eksponensial ya, tetapi di sini juga melibatkan distribusi binomial. Kenapa? Di sini. Misalkan X menyatakan banyaknya komponen yang masih berfungsi setelah 8 tahun, dengan menggunakan distribusi binomial diperoleh jadi begini ya. Berarti peluang X lebih dari atau sama dengan 2, berarti sama dengan dia bisa berapa? Bisa 2, 3, 4, sampai 5 kan, 5 ruangan tadi ya. Berarti di sini sigma mulai X sama dengan 2 sampai dengan 5 dari binomial X ya, dengan N kecil 5 dan P 0,2. P ini dari mana? P ini probabilitas yang didapatkan dari hasil peluang eksponensial tadi. Jadi peluang dia lebih dari 8 tahun masih berfungsi dengan baik gitu ya. Sehingga sama dengan 1 dikurangi sigma X sama dengan 0 sampai 1 dari binomial X, 5,0,2. Di sini didapatkan 1 dikurangi 0,7373 atau sebesar 0,2627 ya. Ini maknanya apa? Berarti begini. Ketika di sini ditanyakan sampai 8 tahun itu kira-kira berapa peluang yang masih hidup atau berfungsi dengan baik, itu sebesar 0,26 ya. Artinya apa 0,26 itu? Dari 5 lampu kali 0,26 berapa? Berarti sekitar 1, artinya peluangnya mungkin apa? Ya peluangnya begini. Ini kan secara umum ya. Jadi dari 5 itu ternyata peluang dia lebih dari 2 yang masih hidup itu cuma 0,26. Jadi memang kecil. Artinya bisa jadi yang masih nyala itu cuma 1 lampu. Begitu ya. Oke, itu gambaran pertama. Ini ada teorema limit pusat ya. Jadi ini saya lanjutkan. Ini sebetulnya penjelasan secara umum dari distribusi normal ya. Jadi kalau tadi saya sudah bicara eksponensial, ini kita beralih ke teorema limit pusat. Poin pertama ya, distribusi normal mempunyai banyak sifat yang bermanfaat. Oke ya. Salah satu dari sifat ini berhubungan dengan variabel random independen dan berdistribusi normal. Nah, misalkan saya punya variabel random x1, x2 sampai xn yang berdistribusi independen dan normal dengan min mu1, mu2 sampai mun dan variansi sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat sampai dengan sigma n kuadrat, maka distribusinya itu bisa kita jumlahkan ya. Jadi merupakan kombinasi linear dari setiap variabel random x1, x2 sampai xn. Atau bisa saya tuliskan sebagai y sama dengan A1 X1 plus A2 X2 plus bla 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 plus AN XN. Ini adalah normal dengan min mu y sama dengan A1 mu1 plus A2 mu2 plus bla 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 plus AN mu n. Artinya apa? Mu-nya ini merupakan jumlahan dari mu-mu yang lain dengan bobot tertentu. Nah, bobot ini dinyatakan dalam bentuk A1, A2 sampai AN. Kemudian variansinya sigma y kuadrat itu sama dengan A1 kuadrat sigma 1 kuadrat plus A2 kuadrat sigma 2 kuadrat plus bla 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 sampai AN kuadrat sigma n kuadrat. Nah, artinya apa? Di sini juga ada semacam bobot. Ternyata nilainya adalah merupakan bobot dari mu tapi dikuadratkan. Nah, itu ya. Itu yang kita sebut sebagai teorema limit pusat. Distribusi normal, jadi di sini saya akan membahas kembali distribusi normal. Mengapa? Karena memang banyak sekali fenomena yang terjadi, entah itu di alam, proses produksi, atau mungkin dalam tubuh kita, atau proses apapun, cenderung punya distribusi normal ketika kita mengambil sebuah sampel yang sangat besar.
Nah, makanya di sini ada satu poin. Yang pertama, distribusi normal kerap kali dianggap sebagai model probabilitas yang cocok untuk suatu variabel random. Jadi kalau kita bicara distribusi itu pasti nanti akan cenderung normal. Dalam banyak hal sulit untuk memeriksa keabsahan anggapan ini, tetapi teorema limit pusat tadi kerap kali digunakan sebagai dasar untuk pembenaran pendekatan normalitas. Jadi biasanya kita melakukan normalitas ya. Jadi sebetulnya itu tidak normal, tapi kita punya asumsi itu normal. Akhirnya kita menggunakan pendekatan normalitas. Teorema limit pusat, jika x1, x2 sampai xn adalah variabel random berdistribusi independen dengan min mu1 dan variansi mu1i kuadrat, dan apabila y sama dengan x1 plus x2 plus bla 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 sampai xn, maka distribusinya itu seperti ini ya. Y min sigma i berjalan mulai 1 sampai n dari mu i dibagi akar sigma i sama dengan 1 sampai n sigma i kuadrat. Ini mendekati distribusi normal standar atau normal baku 0,1 ya, apabila n mendekati tak berhingga. Begitu ya. Jadi ketika saya mempunyai variabel random dengan n yang mendekati tak berhingga, itu mereka akan cenderung punya distribusi normal. Nah, ketika di sini kita transformasi seperti tadi, transformasi Z, itu dia akan mendekati distribusi normal standar atau normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Jadi distribusinya kalau kita gambarkan tetap berbentuk lonceng di mana simetris antara sisi kiri dan sisi kanan gitu ya. Kemudian berikutnya, teorema limit pusat berarti bahwa jumlah n variabel random berdistribusi random independen mendekati distribusi normal apapun distribusi variabel itu masing-masing ya. Ya, jadi artinya apa? Di sini teorema limit pusat ketika kita punya n variabel random ya, berdistribusi random independen ini mendekati normal. Sekalipun masing-masing ini bisa jadi mempunyai distribusi yang berbeda-beda. Oke ya. Pendekatan itu menjadi lebih baik apabila n bertambah besar. Tadi saya sudah jelaskan, ketika n mendekati tak hingga, pasti setiap proses atau fenomena apapun dia akan cenderung berdistribusi normal. Dalam beberapa hal, pendekatan itu mungkin sudah baik untuk n kecil, misalkan n kurang dari 10. Jadi memang ada kasus tertentu ketika kita ambil sampel kecil saja itu sudah punya distribusi normal. Namun dalam hal-hal lain mungkin kita memerlukan n sangat besar, misalkan n lebih dari 100, supaya pendekatan ke normalitas ini semakin meyakinkan kita atau memuaskan gitu ya. Poin berikutnya, pada umumnya apabila xi berdistribusi identik dan distribusi tiap xi tidak sangat berbeda dengan distribusi normal, artinya cenderung normal, maka teorema limit pusat sangat bekerja baik untuk n lebih besar sama dengan 4, yang mana merupakan syarat yang kerap kali dipenuhi dalam masalah pengendalian kualitas. Jadi artinya begini ya, ketika setiap variabel random itu punya cenderung ya, atau begini, identik dan distribusi tiap x tidak sangat berbeda, artinya mirip atau cenderung seperti distribusi normal setiap variabel random itu, maka untuk n lebih dari sama dengan 4 itu teorema limit pusat ini bisa kita terapkan, artinya kita lebih yakin begitu ya. Oke, paham ya? Ini sebetulnya poin-poin ini hampir sama dengan apa yang menjadi statement saya sebelumnya. Ini soal-soal ya. Misalkan ini soal-soal semua ya. Jadi soal-soal terkait dengan distribusi peluang kontinu. Oke, mohon maaf mungkin saya akhiri dulu karena ini sudah azan duhur. Saya akhiri dulu sesi ini. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.